Saudaraku, berbahagialah engkau yang saat ini menanti-nantikan Tuhan, karena firman Tuhan katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan, ku menantikan, ku menantikan hari-Mu ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. haleluya. Kota yang kudus, oh Kota yang kudus, mulia turun dari sorga. katakan, ku rindu ada di sana. Ku rindu ada Haleluya. di sana, di Yerusalem baru. Ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga, Bersama malaikat di sorga. katakan, ku mau sujud, Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan, di dalam kerajaan surga. Mari nyanyikan sungguh-sungguh, katakan, ku menantikan hari-Mu. Ku menantikan hari-Mu ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. sekali lagi katakan, kota yang kudus mulia, oh Kota yang kudus, mulia turun dari yes Lord. sorga. Ku rindu ada di sana, di Yerusalem baru. Ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga, Bersama malaikat di sorga. katakan, ku mau sujud, Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan surga. haleluya. Bersama malaikat di sorga, Bersama malaikat di sorga. Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan surga. sekali lagi katakan, memuliakan Raja Maha Kudus. amin. Di dalam kerajaan sorga, Di dalam kerajaan surga. di dalam kerajaan, Di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan
diangkat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Allah yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hatimu kepada kami ya Allah. Hamba hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Bapa, urapilah hamba-Mu. Taruhlah setiap kebenaran di dalam lidah bibir mulut hamba untuk menyampaikannya kepada umat-Mu. Supaya kebenaran yang hamba ucapkan, yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa. Kebenaran yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, memberikan kami hikmat pengertian, supaya ketika kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh merasa bangga hanya karena kita telah menjadi orang percaya, atau menjadi orang Kristen, atau menjadi anak-anak Tuhan, lalu kita merasa bahwa keadaan hidup kita itu sudah aman. Artinya begini, kita begitu yakin bahwa karena sudah menjadi orang Kristen, lalu kita berpikir nanti ketika kita mati pun pasti kita akan diterima di dalam kerajaan surga. Saudara, ini kesalahan terbesar dalam hidup banyak orang percaya yang selalu berpikir bahwa kalau sudah berada di dalam Kristus lalu hidup kita sudah aman, sudah pasti masuk surga. Belum, saudaraku, belum. Dan saya mau katakan, saat ini pun kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, belum tentu Allah mengakui kita sebagai anaknya. Karena apa? Pengakuan kita sebagai anak-anak Allah itu nanti, ya, bukan sekarang ini. Nanti ketika kita berada di balik kematian, baru disitulah kita akan mendengarkan pengakuan dari mulut Allah sendiri, apakah kita ini diakui sebagai anak Allah atau bukan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi pengakuan kita sebagai anak-anak Allah saat ini, itu kan pengakuan sepihak, bukan pengakuan yang keluar dari mulut Allah. Pengakuan yang keluar dari mulut Allah bahwa kita itu adalah anak-anak Allah yang sah. Hal itu terjadi ketika kita sudah berada di balik kematian. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan tadi, barang siapa menang, artinya kita harus menang dulu, ya. Bagaimana mungkin kalau kita tidak berjuang kita mau menang? Tidak mungkin. Kita harus berjuang dulu, mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, hidup di dalam ketaatan, sama seperti Kristus juga taat kepada Bapa di sorga. Kita juga harus taat. Sekalipun saudaraku di dalam ketaatan kita untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga, kita masih mengalami berbagai tantangan, persoalan, masalah hidup, bahkan penderitaan hidup pun kita masih bisa alami itu. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita ada di dalam perjuangan untuk menjadi anak Allah yang sah, maka tantangan hidup, persoalan hidup, masalah hidup, bahkan penderitaan hidup yang kita alami itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita yang membuat kita putus asa, lalu kita berhenti berjuang
untuk menjadi anak-anak Allah yang benar di hadapan Bapa. Kita harus terus berjuang. Sebab kalau kita tidak berjuang, dan setelah berada di balik kematian, dan ternyata Kristus akan berterus terang kepada kita bahwa Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya, ini adalah kengerian yang sangat dahsyat. Sebab ketika Kristus berterus terang bahwa Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya, karena apa? Karena kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita akan terbuang dari hadapan Allah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saya katakan, kita tidak boleh bermain-main dengan hidup ini lagi, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan itu, saudaraku. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, sangat jelas bahwa orang-orang yang ditolak oleh Tuhan ini adalah orang-orang percaya, bukan orang-orang yang tidak percaya. Dengan kata lain, orang-orang percaya di sini adalah orang Kristen yang saat ini seringkali dengan bangganya mengakui diri sebagai anak-anak Allah, tetapi tidak hidup melakukan kehendak Allah. Saudara, ingat baik, orang yang diterima di dalam kerajaan Allah itu hanya orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Kalau tidak melakukan kehendak Allah, ditolak oleh Allah, tidak mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Jadi jangan bangga menjadi orang Kristen kalau cara hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pasti kita akan ditolak oleh Allah. Saat ini kita merasa memiliki Tuhan, tetapi sebaliknya Tuhan tidak pernah merasa memiliki kita sebagai anak-anaknya. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kehendaknya. Itu persoalannya, saudaraku. Makanya di dalam Wahyu 21 tadi dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, maksudnya di sini Allah, akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah, ketika kita mengerti kebenaran ini, saudaraku, seharusnya ini membuat kita gentar. Sebab percuma kita menjadi orang Kristen saat ini, saudaraku, tetapi kita tidak hidup seturut dengan kehendak Allah, lalu Allah akan berterus terang bahwa Allah tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Maka ini adalah kengerian yang sangat dahsyat, karena akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata begini di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Perhatikan itu, saudara. Hidup di dalam ketakutan di sini adalah hidup penuh dengan kegentaran di hadapan Allah. Karena apa? Allah itu begitu kudus, begitu agung, begitu mulia. Allah tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Ingat baik, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saudaraku, Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, bukan karena Allah tidak berbelas kasihan kepada mereka, tetapi karena Allah tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang kudus. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus berjuang supaya tetap ada dalam kekudusan Tuhan, berjuang supaya tetap ada di dalam kebenaran Tuhan setiap hari, berjuang supaya tetap hidup melakukan kebenaran itu, berjuang supaya kehidupan kita dari hari lepas hari tetap sepikiran, seperasaan dengan Allah. Inilah cara hidup orang percaya yang mau hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saudara,
Saya mau ingatkan, kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, hargailah keselamatan itu sebagai harta kekayaan yang sangat bernilai tinggi, melebihi semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Nilai keselamatan di dalam Kristus itu adalah kehidupan yang kekal, dan ini tidak dapat dibeli dengan apapun. Saudara, seberapapun kekayaan kita tidak akan dapat membeli anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga. Jadi ketika kita sudah diberi dengan cuma-cuma, bertanggung jawablah, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan sampai pada akhirnya Tuhan akan berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan kita mau menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami. Kami mau memperhatikan cara hidup kami di sepanjang sisa umur hidup kami. Kami mau benar-benar hidup di dalam kegentaran, hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah, supaya kehidupan kami pada akhirnya boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai kehidupan kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.